Welcome back to the program. Today we are joined by our dear friend. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh sahabat kita, Ray McGovern, yang pernah menjadi pejabat CIA selama 27 tahun. Ia menyiapkan laporan harian presiden dan memimpin penilaian intelijen nasional. Jadi, terima kasih seperti biasa sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Glenn. Jadi ada perkembangan besar yang mengubah seluruh dinamika antara Ukraina, Rusia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Tampaknya tahun baru ini dimulai dengan cukup berat, dan hal ini mungkin berarti seluruh perang bisa bergerak ke arah yang berbeda. Kita mungkin akan mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan nyata perubahan hubungan Serikat dan Hans Rusia. Saya ingin tahu, apa pendapat Anda tentang semua berita yang masuk ini? What do you make of this, all of this news coming in? Well, Glenn, you know Russian, and you probably remember that. Baiklah Glenn, kamu tahu bahasa Rusia, dan kamu mungkin ingat bahwa Lenin sendiri pernah berkata, Revoluция проходит zigzagami. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan bentuk jamak instrumental untuk kata zigzag itu. Tapi bukan hanya revolusi yang berjalan berliku-liku, kebijakan dan tindakan Presiden Putin, maksudku Presiden Trump, juga berjalan berliku-liku sampai berlebihan. Sekarang mungkin ada baiknya kita kembali ke awal, karena kita semulai tahun yang baru. Pada waktu yang sama tahun lalu, rezim Biden sudah cukup disingkirkan oleh pihak Rusia. Bukan hanya itu, kamu tahu kata dogovor, artinya perjanjian, atau secara lebih formal, traktat, kan? Sposobny berarti mampu. Jadi orang Rusia mengatakan bahwa rezim Biden itu nedogovor sposobny, tidak mampu mencapai kecepatan apapun. Tentu saja itu benar sekali. Mereka juga mengatakan, meskipun ini jarang terdengar, razgovor berarti percakapan. Jadi tidak ada razgovor sposobny. Mereka bahkan tidak mampu melakukan diskusi. Tidak ada kontak antara para diplomat kita. Keadaannya benar-benar buruk. Dan kita punya Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri, baru minggu lalu mengatakan bahwa kita sangat dekat. Sedekat yang pernah kita alami dalam beberapa waktu terakhir dengan perang nuklir selama bulan-bulan terakhir pemerintahan Biden. Jadi bukan hanya orang-orang seperti kita atau Scott Ritter, orang Rusia juga takut akan hal itu. Lalu datanglah seorang presiden baru. Apakah dia akan menjadi presiden? Apakah dia mampu memimpin sebuah konferensi? Oh ya, tentu saja. Faktanya dia bisa berbicara tanpa henti. Dia sudah berbicara dengan Putin, menurut saya 9 kali sejauh ini. Dan Ryabkov juga telah berbicara dengannya selama beberapa jam, beberapa kali. Jadi dia bersedia untuk berbicara, tapi inilah hal pentingnya. Ini yang ingin saya tekankan. Apakah dia mampu membuat sebuah kesepakatan? Anggap saja dia ingin membuatnya. Apakah dia mampu? Apakah dia benar-benar mandiri? Sekarang selama beberapa bulan terakhir, sikapnya benar-benar berubah-ubah. Awalnya dia tampak mandiri, lalu Jenderal Klok memberitahunya, tidak, Ukraina masih bisa menang, dan ekonomi Rusia sudah runtuh. Jadi Presiden Trump mengatakan hal itu, lalu butuh beberapa bulan baginya untuk menyadari bahwa dia telah mendapat informasi yang sangat buruk. Dia menyingkirkan Klok dan memilih para negosiator yang dia percayai. Dan kamu tahu, kalau kita lihat bulan Oktober saja itu sangat menarik, karena mereka berbicara, maksudnya Trump dan Putin berbicara pada tanggal 16 Oktober. That is, Trump and Putin talk on October 16th. And Zelensky is due in Washington the next day. Dan Zelensky dijadwalkan tiba di Washington keesokan harinya. Dan jelas Putin berkata, dengar, lupakan soal Tomahawk itu. Jangan berikan dia Tomahawk. Itu akan sangat buruk. Jadi keesokan harinya, Trump berkata, hey Zelensky, tidak ada Tomahawk. Kamu paham? Tidak ada Tomahawk. Wah. Lalu Trump berkata, dan kita akan berbicara, Menteri Luar Negeriku Rubio akan berbicara dengan Lavrov pada hari Senin. Nah, apa yang terjadi pada hari Senin? Mereka tampaknya memiliki percakapan yang cukup baik. Tapi kemudian tiba-tiba, tanpa diduga, Trump memberlakukan sanksi yang sangat terhadap Lukoil dan Rosneft, dua perusahaan minyak besar Rusia. Dan akibatnya sangat parah. Lalu Trump berkata, dengar, aku sempat membicarakan tentang pertemuan puncak baru di Budapest. Lupakan saja. I talked about a new summit in Budapest. Forget about it. We're not going to do that. Kita tidak akan melakukan itu. Jadi ada alasan malam berbeda hari itu. Alasannya adalah
televisi Mohan Debrighior yang diterima dia menolak memberikan senjata kepada Zelensky, termasuk Tomahawk, dan juga mengatakan ia akan mengadakan pertemuan puncak lagi. Jadi pertemuan itu ditunda. Sekarang, pada hari yang sama, dan ini cukup menggambarkan situasinya, pada hari yang sama ketika sanksi baru diberlakukan terhadap minyak Rusia dan hal-hal lainnya, Putin ditanya apa pendapatnya. Sebenarnya itu terjadi 2 hari kemudian, dan dia berkata, "Ya, Anda tahu, orang Eropa sekarang memberlakukan sanksi, dan Anda tahu, mereka menjual kami kloset, dan kami menjual mereka kloset, dan Anda tahu itu akan menjadi langkah yang sangat bodoh bagi mereka. Karena jika Voemberg extend your merancangkan melorong bisa jual suara mereka." Oke. They're going to need every toilet bowl that we can sell them, okay? Sort of a little laughter there. And then what happens? Sedikit tawa terdengar di sana. Lalu apa yang terjadi? Ia mengirim salah satu orang kepercayaannya, Dmitriev, ke Florida untuk bekerja sama dengan Witkoff dan Jared Kushner dan menyusun semacam kesepakatan yang masuk akal, yang kita tahu sebenarnya disusun oleh Dmitriev di Florida. Kita tahu itu dari percakapan yang disadap, demi Tuhan. Dan itulah ada beberapa amandemen. Umerov, orang Ukraina, juga ada di sana. Itulah yang dibawa ke pertemuan lebih dari 5 jam dengan Putin oleh Witkoff dan Jared Kushner. Sekarang Putin sendiri ditanya, 5 tahun ini tuh ya? Ya, oh ini kutipan, oh itu terlalu lama. Ya, tapi itu siapa lagi ini, iklan lagi ini kutipan, kami membahas sekitar dari 28 poin, itu satu persatu. Because we addressed most of those 28 points individually. It took a long time, but we made some Butuh waktu lama, progress. tapi kami membuat beberapa kemajuan. Oke, jadi itu benar-benar sepadan. Jadi sekarang apa yang terjadi? Nah, orang-orang ini pulang dan ada reaksi lagi. Lalu apa selanjutnya? Nah, kemudian kita punya Putin yang berkata, nah lihat, mungkin aku harus tampil dengan seragam, dengan pakaian tempurku, dan memberitahu Presiden, memberitahu dunia, bahwa kami telah mengepung 10 bini labu tentara Ukraina di garis depan. Kami tidak ingin membunuh mereka semua. Jangan radar ke semua. Pasti kami akan mencari bertep dan mungkin use negara baru ini. Seperti terbaiknya Toka Kurth, kita isi prostep that all. Lu Gerasimov berkata, oh ya, ini benar-benar sesuai, kau tahu dah? Oh, well, this is really something, you know. It can fly forever. It's a cruise missile and can go. Itu bisa terbang selamanya. Itu adalah rudal jelajah dan bisa pergi ke kutub selatan. Dan berapa lama bisa bertahan di sana? Saya kira kamu tahu apa itu. Jadi yang dikatakan Putin adalah, lihat, jangan main-main di sini. Kami juga punya keunggulan strategis selain hal-hal lainnya. Lalu berikutnya, Ushakov mulai memberi komentar. Tapi rangkaian peristiwa terbaru di sini adalah serangan kawanan drone terhadap kediaman Presiden dekat Valdai, yang kira-kira berada di tengah-tengah antara, ya kamu tahu ini Glenn, kamu pernah ke sana, antara Moskow dan, saya hampir bilang Leningrad, St. Petersburg. Dan sekarang tidak diragukan lagi bahwa ada rentetan drone Ukraina karena CIA mengakuinya. Tapi CIA berkata dengan sangat aneh, oh ya, tapi itu tidak diarahkan ke kediaman presiden. Tidak, itu diarahkan ke sesuatu yang lain, semacam target militer di dalamnya. Wah, jadi itu cukup nyata ya. Dan sekarang orang Rusia telah memberikan kita bagian-bagian dari rudal itu. Ada upacara besar kemarin, disiarkan di TV Rusia. Mereka mungkin sudah berada di Washington sekarang setelah diangkut oleh atase pertahanan. Dan jika Trump diberi intelijen yang solid, saya pikir saja sebagai sampel presiden bahwa bagian dari drone ini dan bukan hanya bahwa mereka berisi komponen canggih buatan NATO, tapi bahwa mereka ditujukan ke rumah Putin. Sekarang inilah titik hubungnya. Inilah klimaksnya. The nexus here. This is the denouement. Here's Putin. I'm trying to put myself in Putin's place. Ini Putin. Saya mencoba menempatkan diri saya di posisi Putin. Oh, jadi apakah orang Amerika tahu apa yang terjadi? Maksud saya, dengan semua sistem canggih mereka, apakah mereka punya kemampuan teknis? Apakah mereka tahu apa yang terjadi? Ya, tentu saja mereka tahu. Oh, jadi mengapa Trump seolah-olah mengingkari ucapannya? Ya, dia percaya padaku ketika aku berbicara dengannya, kata Putin. Kita tidak tahu. Baiklah, apakah orang Amerika akan mengambil bagian-bagian ini dan memberikannya kepada analis yang jujur agar mereka bisa mengatakan apa isinya?
Itu adalah teknologi canggih yang dimiliki AS dan NATO. Atau mungkin hanya AS, ya Tuhan, atau NATO. Apakah mereka bisa melakukannya? Ya kita tidak tahu, Tuan Trump, karena CIA juga memberi informasi kepada New York Times, seperti biasanya, dengan penilaian CIA yang tidak sejalan dengan apa yang kami miliki dalam koordinat. That don't agree with what we have with the coordinates. So let me rehash, says Putin. The Americans know what really happened. Jadi, biar saya ulangi, kata Putin. Orang-orang Amerika tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan? Ya, Pak. Orang-orang Amerika sekarang punya bukti tentang bagaimana hal-hal itu diarahkan, dan bahwa semuanya diarahkan ke gedung itu. Ya, Pak. Tapi kalian tidak tahu apakah orang Amerika akan memberitahu Trump kebenarannya. Kami tidak tahu. Dan jika mereka memberitahu Trump kebenarannya, kita juga tidak tahu apakah Trump akan jujur, benar? Ya, kami tidak tahu. Jadi, kalau saya Putin dan saya melihat semua kebingungan ini, baiklah, saya bilang ya sudah, kami pikir kami punya sesuatu yang bagus. Bahkan setelah serangan terhadap rumah di dekat Valdai, saya meminta Lavrov untuk berdiri dan menyesalkannya. Tapi dia juga berkata, karena saya yang menyuruhnya, meskipun ada serangan ini, kami tidak berniat menarik diri dari perundingan dengan Amerika Serikat. Jadi inilah inti utamanya. Selama setahun terakhir, Rusia telah menunjukkan bahwa mereka, setidaknya menurut pandangan saya, meskipun tidak semua orang setuju, berkata dan bertindak dengan cara yang menunjukkan kepada saya bahwa tujuan utama mereka, sasaran besar mereka, adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat. Sekarang mengapa begitu? Nah, beberapa hal cukup sederhana. Saya melihat Putin. Dia telah membawa negaranya bangkit dari kehancuran. Apa yang dia warisi adalah bencana, penjarahan, dan segala sesuatu yang datang dari Barat. Dia berhasil menenak kembali negaranya, dan anggaran bersenjata tidak tertandingi. Apakah dari siksa perang nuklir dan PHP? No, tidak. Pasti itu yang akal. Menurut saya, ya. Itu yang fuesi seluruh dunia. Yes. Does he want to take over the rest of the world? No. Rest of Western Europe? No. Rest of Europe? No. Okay. Wilayah Eropa Barat lainnya? Tidak. Wilayah Eropa lainnya? Tidak. Baiklah. Jadi inilah dia dengan tujuan utamanya. Jangan sampai mengganggu Trump sampai pada titik di mana dia bisa marah dan melakukan sesuatu yang bodoh. Perlakukan dia dengan sangat hati-hati karena dia seorang narsisis yang delusional, demi Tuhan. Kau sedang berhadapan dengan seseorang. Kau harus berurusan dengan Trump, kata Putin, seperti cara landak kawin di hutan. Sangat-sangat hati-hati. Oke? Dan itulah yang telah dia lakukan. Tapi sekarang saatnya tiba. Dan aku setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa Putin pasti berada di bawah tekanan besar dari orang-orang di dalam Kremlin dan di tempat lain yang berkata, seberapa lama lagi kau akan menahan semua ini dari NATO dan Amerika Serikat? How much of this stuff are you going to take from NATO and from the United States? I think it's just a guess that as this thing Saya pikir comes out, ini hanya tebakan bahwa ketika hal terungkap, terlihat bahwa ada teknologi NATO yang terlibat dalam drone-drone tersebut, bahwa itu tidak sepenuhnya merupakan teknologi milik Amerika Serikat, dan bahwa Putin sekali lagi akan berusaha memisahkan hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia, serta negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia dari para Eropa yang malang, yang akhirnya harus menyadari bahwa mereka tidak memiliki kartu apapun dalam permainan ini. Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya pasukan, dan menunggu persenjataan dari Amerika Serikat yang bahkan tidak bisa mereka bayar adalah usaha yang sia-sia. Jadi saya pikir bahwa Putin, dan ini hanya tebakan, akan terus mengatakan, ya, kita tidak perlu melakukan sesuatu yang drastis. Kita akan membalas. Kita akan melakukan 1 lawan 1 di Ukraina. We'll retaliate. We'll do a 1-for-1 in Ukraine. We have these Oreshniks, but let's keep Kita punya orang-orang seperti Oreshnik ini. Tapi mari kita ingat bahwa prioritas kita adalah menghindari apapun yang bisa memicu perang nuklir. Sesuatu yang hampir terjadi hari ini, di akhir masa pemerintahan Biden. Jadi, dengan semua petunjuk bahwa Trump bukan orang yang sepenuhnya bebas, mari kita berharap, jika kita tidak bisa berharap terlalu banyak, setidaknya berharap bahwa hal ini akan mendorongnya untuk bertindak melawan orang-orang yang ia tahu telah mencoba mensabotase masa jabatannya yang lalu. Mereka yang memang menyabotasenya.
Dan itu hal terakhir yang akan saya katakan. Kita punya orang seperti James Comey yang menggunakan berbagai cara ilegal dan di luar hukum untuk mencegah Trump menjadi presiden. Dan kemudian, setelah ia menjadi presiden, bertanggung jawab atas seluruh urusan Russiagate ini. Sekarang bagaimana dengan James Comey? Now, what about James Comey? Well, Baiklah, Trump, maksud saya pengacaranya, dia sangat cantik, sangat-sangat cantik. Saya tidak menyangkal itu, tapi dia tidak punya otak karena dia membuat kesalahan dengan Dewan Juri. Dan sekarang sepertinya Comey akan bebas. Bagaimana Putin memandang hal itu? Bagaimana dengan John Brennan? Apakah dia akan pernah diadili? Jadi Putin melihat semua ini dan berkata, orang-orang ini masih ada. Apakah mereka masih cukup berkuasa untuk membuat Trump sadar bahwa dia bukan orang yang bebas? Dan katakanlah ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Dan saya curang, ini hal terakhir yang akan saya katakan sekarang. Pada 22 September tahun lalu, 2025, Putin secara pribadi mengajukan tawaran kepada Amerika Serikat, sangat sederhana. Kita memiliki perjanjian New START yang akan berakhir pada 5 Februari, jadi tepat 1 bulan lagi, hampir. Oke? Exactly 1 month from now, almost, okay? Now, back in September, he said, pada bulan September lalu, dia berkata, kami orang Rusia bersedia mempertahankan batas kuantitatif pada rudal ofensif jika kalian melakukan hal yang sama selama 1 tahun lagi. Jawab ya, atau tidak. Sederhana saja, tidak ada lagi negosiasi. New START sudah mati. Kalian tidak bisa memperbaruinya, tapi setidaknya kita bisa mempertahankan batas kuantitatif yang sama. Saya kira jumlahnya selebih 50 untuk senjata-senjata ini. Nah, itu terjadi pada 22 September. Apa yang dikatakan Trump? 2 minggu kemudian, seorang jurnalis bertanya kepadanya, apa pendapat Anda tentang itu? Dia menjawab, kedengarannya ide yang bagus bagi saya. Rusia telah menekan secara terbuka maupun melalui saluran pribadi mereka. Bisakah Anda memberi kami sesuatu yang sedikit lebih resmi, Tuan Trump? Maksud saya ini sangat mudah. Kami hanya butuh jawabannya atau tidak. Seorang pejabat Rusia bahkan berkata, ya, kami akan menerima janji lisan selama Anda tidak. Kita bisa memverifikasi hal-hal ini selama kamu tetap berpegang pada batas kuantitatif. Trump tidak bisa melakukannya. Dia hanya punya waktu sebulan lagi. Itu menurut saya sama pentingnya dengan ujian asam atau ujian lakmus, seperti halnya ujian lainnya. Dan jika saya adalah Putin, saya akan melihat ini dan berkata, ya, kalau dia bahkan tidak bisa memberi saya jawaban ya atau tidak untuk isu penting pengendalian senjata ini, satu-satunya perjanjian yang masih kita miliki, demi Tuhan. Dan perjanjian itu akan berakhir pada bulan Februari, jika dia tidak bisa mengatakan lebih dari kedengarannya ide yang bagus bagiku, jika dia tidak bisa menyetujuinya hanya dengan mengatakan, ya, itu tidak menunjukkan apa-apa. Itu menunjukkan, antara lain, bahwa dia bukan orang yang mandiri, dan bahwa kita harus menyesuaikan diri, melakukan hal kita sendiri di Ukraina, menyelesaikan pekerjaan itu, tanpa harapan nyata bahwa Trump, atau Witkoff, atau bahkan Jared Kushner bisa seperti yang Blister, Yuri themed. I wanted to ask you though, how do you see Saya ingin bertanya padamu, bagaimana menurutmu kemungkinan tindakan Trump ke depannya? Karena, seperti yang kamu katakan, Putin akan memperhatikan langkah-langkah Trump. Namun secara keseluruhan, tujuan utama yang kini cukup jelas bagi Zelensky dan para pemimpin Eropa adalah mencoba menarik Amerika Serikat lebih dalam lagi ke dalam perang ini. Sekarang jika kita mendengarkan retorika AS, kurang lebih pesannya adalah bahwa perang ini sudah berakhir. Inilah yang dikatakan Trump, perang itu tidak bisa dimenangkan. Jadi pada titik ini, yang perlu dilakukan adalah menghitung kerugian, melangkah maju, dan mungkin mencari penyelesaian dengan Rusia, alih-alih mendorongnya ke arah Tiongkok. Jadi bagi Zelensky dan pihak Eropa, cara untuk membuat Amerika kembali terlibat pada dasarnya adalah dengan membuktikan bahwa perang ini masih bisa dimenangkan, asal mau berkomitmen. Dan pendekatan ini sangat transparan. Jika Anda membaca surat kabar Eropa manapun, tidak peduli dari negara mana asalnya,
selalu muncul judul yang sama, serangan spektakuler Ukraina. Lihat seberapa jauh mereka menembus Rusia. Rusia hanyalah macan kertas. Dan tentu saja dikatakan bahwa Rusia kehilangan ratusan ribu pasukan setiap tahun. Maksud saya, semua laporan yang spektakuler, atau sebut saja meragukan itu. Mereka bukan sedang melaporkan, mereka sedang menjual perang. Mereka tidak melaporkan tentang perang, dan itu perbedaan yang penting. Namun dalam hal Rusia ambil, penting di mereka untuk melakukan langkah-langkah dramatis, yaitu meningkatkan eskalasi, untuk menunjukkan bahwa Rusia bisa dibuat kehabisan tegah. Sekarang, ini tampaknya menjadi titik krusial di mana Trump harus mengambil keputusan. Apakah dia akan berdiri di belakang pihak Eropa dan Zelensky, serta merayakan eskalasi lebih lanjut, ataukah dia akan mulai mengkritiknya? Seperti yang kamu katakan, ketika ada upaya serangan terhadap kediaman Zelensky atau Putin, tampaknya dia cenderung mengambil jarak dari hal itu. Namun lagi-lagi, kritik umum terhadap Trump adalah bahwa dia pada dasarnya menyerahkan perang ini, menyerahkannya kepada Eropa. Pada dasarnya memuji mereka, tetap melepaskan tanggung jawab dari situ. Jadi, bagaimana kamu menilai apa yang akan dilakukan Trump di sini? Karena saya telah melihat ada argumen yang cukup meyakinkan di kedua sisi. Salah satu pandangan menyebut bahwa Trump menyadari adanya keseimbangan kekuatan baru dan tidak masuk akal untuk terus menghadapi Rusia seolah-olah negara itu masih Uni Soviet. Namun, ia harus berurusan dengan para pendukung garis keras di pihaknya sendiri. Di sisi lain, ada argumen bahwa ia melakukan hal yang sama seperti para pemimpin Amerika lainnya, berbicara tentang perubahan, tetapi pada akhirnya menusuk Rusia dari belakang. Intinya, ia bukan sedang mempermainkan para pendukung garis keras, melainkan mempermainkan Rusia. Jadi bagaimana menurutmu? Ya, saya rasa di Moskow mereka menanyakan hal yang sama, karena ucapannya dan tindakannya sama-sama penuh ambiguitas. Jadi, menurutmu, kemana arah kita setelah ini? Well, Glenn, let me pick up on the European. Glenn, izinkan saya membahas dulu opini publik Eropa, karena ada sebuah artikel yang sangat-sangat menarik di surat kabar Jerman dengan sirkulasi terbesar, Die Welt. Oke? Artikel itu membahas tentang Schmerzhafte Wahrheiten, kebenaran yang menyakitkan. Itu benar-benar luar biasa. Sekarang, ini adalah surat kabar dengan sirkulasi terbesar di Jerman. Isinya begini. Ukraina akan kalah dalam perang melawan Rusia. Orang Eropa harus mengakui hal ini meskipun menyakitkan. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sudah saatnya menghadapi kenyataan, Die Wahrheiten, dengan jernih dan penuh rasa sakit. Ukraina akan kalah dalam perang melawan Rusia. Negara itu terjebak dalam perang yang menguras tenaga melawan agresor Rusia, yang perlahan tapi pasti melemahkan kekuatannya. Which is slowly but surely sapping its strength. And it goes on to talk about, well, you know, the Russians say. Dan kemudian pembicaraan berlanjut tentang, ya, kamu tahu, orang Rusia mengatakan bahwa mereka takut pada Ukraina dan NATO. Tentu saja kita tidak mempercayai itu, tapi itulah yang mereka katakan. Mereka tampak benar-benar. Jadi yang saya maksud di sini adalah bahwa ini bukan, saya pikir ini lebih dari sekadar tanda kecil. Ini adalah pertanda tentang apa yang akan datang. Sekarang menurut pandangan saya, NATO selesai, tamat, hancur. Maksud saya butuh Putin sendiri dalam salah satu pidato panjangnya untuk mengatakan, lihat, NATO bukan apa-apa tanpa Amerika Serikat. NATO dibentuk untuk melawan Rusia musuhnya. Oh, Rusia bukan lagi musuh Amerika Serikat. Dan kemudian ketika dia melihat ekspresi bingung, dia berkata, kalian tidak membaca, kalian belum membaca strategi keamanan nasional yang baru? Di situ tertulis bahwa kita adalah mitra, dikatakan bahwa kita bisa bekerja sama. Kita bukan lagi musuh utama, oke? Glavny vrag, the main enemy, okay? Now, if that's the case, what is NATO? Sekarang jika memang begitu, apa itu NATO? NATO adalah, ini parafrasa, tidak ada artinya. Dan Uni Eropa demi Tuhan, seluruh urusan dengan upaya menyita aset Rusia itu benar-benar kehilangan kredibilitas dan dihancurkan oleh berbagai pihak yang membela apa yang benar menurut hukum. Dan orang-orang seperti Ursula von der Leyen berbohong tentang semuanya dan mencoba memaksakannya. Jadi inilah Putin yang duduk santai dan berkata,
Ya Tuhan, kami juga terkejut dengan strategi keamanan nasional itu. Tapi AS cukup keras terhadap Eropa dan tidak begitu keras terhadap kami. Dan saya rasa saya sudah menyebutkan sebelumnya, Glenn, ini ada kaitannya. Jajak pendapat tahun lalu menunjukkan bahwa Amerika Serikat kehilangan posisinya dalam daftar Glavnie Vragi Rusia. Oke? Glavnie Vragi berarti musuh utama. Kami telah menjadi musuh utama sejak saya masuk CIA pada tahun 1963. Oke? Sebaliknya juga demikian. Sekarang coba tebak siapa, menurut jajak pendapat yang sangat kredibel di Rusia, dianggap sebagai musuh utama Rusia oleh warga Rusia. Bukan dengan selisih kecil, dengan selisih besar, Jerman. Sekarang tidak ada yang seharusnya senang dengan hal itu. Maksud saya, kita tahu sedikit tentang sejarah, tapi hal itu sudah sangat berarti. Jadi bukan hanya Putin dan pemerintahannya. Rakyat Rusia mulai memandang Trump dengan cara yang berbeda dibanding pendahulunya. Dan itu membantu. Namun di sisi lain, hal itu tidak terbantu oleh tuduhan palsu dalam kasus Russiagate, yang membuat rakyat Amerika selama 6, 7, 8 tahun mengalami, ya mungkin cuci otak terlalu keras, tapi semacam indoktrinasi bahwa Putin adalah jelmaan iblis, bahwa orang Rusia ingin menguasai seluruh dunia, seperti yang terjadi ketika Uni Soviet berkuasa. Mereka akan mengambil alih Eropa. Dan meskipun hal itu mudah dibantah, orang Amerika tidak memahami hal itu. Karena, ya, saya senang bahwa beberapa orang Amerika akan melihat kita hari ini. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari populasi. Jadi, mengapa hal itu penting? Karena ada konsekuensinya. Jika Trump dengan kebijaksanaannya atau ketidakpastiannya atau kepribadiannya yang berubah-ubah, memutuskan apakah dia akan mengirim beberapa pasukan AS ke sana untuk memantau gencatan senjata. Jika memang ada gencatan senjata di Ukraina, sebagian besar orang Amerika, ya, kamu harus melakukannya dengan orang-orang Rusia yang jahat itu. Tentu kita akan melakukannya. Jadi di pihak kita masih banyak pendidikan yang harus dilakukan, oke? Perang melawan Ukraina bukanlah tanpa provokasi. Saya tidak suka menggunakan kalimat dengan dua negasi, tetapi memang ada provokasinya. Faktanya, di catatan saya ini, ada artikel dari Foreign Affairs karya John Mearsheimer yang pernah tampil di acara Anda. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihatnya di sini, tetapi judulnya berbunyi, Mengapa krisis Ukraina adalah kesalahan Barat, delusi yang memprovokasi Putin. Diprovokasi ya? Kapan tanggalnya? 11 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Dalam artikel itu, ia memprediksi bahwa jika NATO terus berusaha menjadikan Ukraina sebagai anggota, Ukraina akan hancur. John Mearsheimer, kutipan langsung dari tulisan itu. Sekarang ia mungkin tidak akan bisa menerbitkan tulisan seperti itu lagi, tetapi saat itu ia benar, dan sekarang pun ia tetap benar. Dan hal yang menyedihkan, Glenn, adalah bahwa orang-orang seperti Lindsey Graham dan lainnya begitu senang melihat orang Ukraina berperang, sampai orang Ukraina terakhir. Sementara Lindsey Graham membanggakan bahwa kita tidak boleh kehilangan satu pun prajurit berseragam. Katanya, biarkan mereka yang berperang untuk kita. Itu adalah tugas sia-sia sejak awal. Para jenderal seharusnya tahu itu. Maksud saya, sebagai Letnan 2 demi Tuhan, Leidau sterings that which were buried you breathe to alone, and that are braced stolp that bread that will breathe to wasting. Scoring itu mungkin klasi step that klasi ten. Stajiger gegen Wilming keys or 10 ways wrong fifth. Not if you memorize what you have to do. What's the enemy like? How is he armed? Seperti apa musuhnya? Bagaimana mereka dipersenjatai? Berapa banyak jumlah mereka? Di mana posisi mereka, oke? Dan yang tak kalah penting, LOC, coba ingat istilah itu, LOC. Singkatan dari jalur komunikasi dan pasokan, bukan seperti locks and bagels. Sekarang, Jenderal Milley atau Jenderal atau Laksamana siapapun, jika mereka berpikir bisa melemahkan Rusia dengan memulai perang dan mendorong warga Ukraina untuk melawan Rusia, mengingat ketimpangan antara kedua negara dalam hal populasi dan kemampuan mempertahankan perang, ya, itu gila. Jadi yang mereka lakukan adalah beralih ke kebohongan.
Saya ingat satu kebohongan khusus. Itu terjadi pada Desember 2022, tahun pertama perang, ketika Direktur Intelijen Nasional, Avril Haines, memberitahu Presiden Biden bahwa Rusia kehabisan amunisi. President Biden, the Russians are running out of ammunition. The weapons that they're leaving helter-skelter on the front line. Senjata yang mereka tinggalkan secara sembarangan di garis depan, mereka tidak bisa menggantinya karena tidak memiliki kemampuan dalam negeri untuk melakukannya. Kita berada dalam posisi yang menguntungkan. Lalu pada Juli 2023, Biden diberitahu untuk mengatakan hal yang sama oleh Direktur CIA saat itu, Bill Burns. Putin sudah kalah. Baiklah, jadi mereka benar-benar mendapat intelijen yang buruk. Apakah Trump telah memperbaikinya sekarang tergantung pada apakah dia mendengarkan Tulsi Gabbard, yang merupakan Direktur Intelijen Nasional baru dengan wewenang atas semua direktur lainnya, termasuk Direktur CIA, setidaknya secara nominal. Jadi Trump memiliki cara untuk mendapatkan nasihat yang masuk akal jika dia menginginkannya, tetapi bukan dari CIA. Karena jika New York Times masih mewakili apa yang mereka dengar dari CIA, itu adalah usaha yang sia-sia. Apa yang akan terjadi sekarang benar-benar menarik. Tapi kembali ke poinmu tentang Eropa. Eropa sudah tersingkir. Eropa telah mendiskreditkan dirinya sendiri. Orang Rusia mengatakan Eropa telah mengecualikan dirinya sendiri. Dan bukan hanya Eropa, tapi juga orang-orang yang mengagumi Eropa, seperti Rubio dan lainnya. Rubio telah disingkirkan ke pinggir. Dia tidak ikut dalam negosiasi apapun. Faktanya, di Mar-a-Lago sekitar seminggu yang lalu, ketika Trump membanggakan betapa hebatnya para negosiatornya bekerja, dia berkata, Witkoff dan Jerry, Jared Kushner, menantuku, Sekretaris Rubio juga. Dan ketika Zelensky berterima kasih kepada orang-orang yang membantu, dia menyebut Witkoff dan Kushner, tapi lupa menyebut Rubio. Jadi itulah hal lainnya. So that's the other thing. Kalau boleh saya menyela, dia juga menyebut Jenderal Keith Kellogg sebagai orang bodoh, yang mungkin bertombos kalau kamu menangkap Makedalix Swan. Baik lupa. I forget who. Trump menyebut Jenderal Keith Kellogg sebagai orang bodoh. Oh, I missed that. Yeah. Aku melewatkannya. Ya, dia bisa saja benar sesekali. Aku pikir dia benar soal itu. Jadi kamu tahu, ini sangat rumit tapi juga sangat aneh. Dan untuk menjelaskan perilaku para pemimpin Eropa, kamu harus melihat siapa mereka. Mereka adalah aparat partai, semacam orang yang naik jabatan ke posisi puncak tanpa banyak pengalaman nyata. Mereka adalah politisi oportunis, dan mereka terseret ke dalam hal ini oleh Biden. Sekarang ini sudah menjadi perang mereka. Mereka noken, euro, pound, untuk perging, serhat rang yes de huis en lowered toeristen cel, layanan kesehatan nasional di Vietnam. Sekarang mari think vendawa kan Rekkenberg reisnya kita kami core. And they say, well, we lost. We thought it would be a good idea, but Kami pikir itu akan jadi yang bagus, tapi kami sudah habiskan $10 miliar dan semuanya hilang. Maaf, jaring pengamanmu benar-benar penuh lubang. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Orang-orang ini akan disingkirkan dari jabatan dalam waktu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun. Karena akan ada pemilu dalam rentang waktu itu. Dan itulah yang paling mereka khawatirkan. Bukan hanya kehilangan kekuasaan, tapi juga dipermalukan sebagai orang bodoh seperti mereka sebenarnya. Aku benci mengatakannya, tapi orang-orang ini punya banyak darah di tangan mereka karena mendukung hal ini. Bahkan ketika pertempuran sudah kalah, dan ketika Putin sebenarnya hanya perlu menunggu dan terus mengikis. Dan tahun depan, tahun ini saya pikir kita akan melihat penyelesaian akhirnya ketika pasukan Ukraina kehabisan tenaga. Dan tujuan ganda Putin akan setengah tercapai, yaitu demilitarisasi. Separuh lainnya, denazifikasi itu jauh lebih sulit. Tapi kamu tahu tanpa pasukan, apa yang bisa dilakukan Batalion Azov atau para neo-Nazi sejati di Kiev? Apa yang akan mereka lakukan? Jadi saya pikir masalahnya adalah, pertanyaannya apakah Trump bisa memberi Rusia semacam, saya akhiri dengan ini. Tujuan Rusia di sini bukan hanya menyingkirkan tentara Ukraina, tetapi juga mendapatkan semacam kesepakatan
yang akan mencegah hal ini terjadi lagi, oke? Dan itu mungkin akan mencakup semacam zona penyangga, bukan? Buffer zone or cordon sanitaire, right? And it will also include some sort of agreement. Dan itu juga akan mencakup semacam kesepakatan untuk membatasi kekuatan di masing-masing pihak. Kesepakatan itu harus melarang Ukraina, apa yang tersisa darinya untuk bergabung dengan NATO, dan sisanya harus dinegosiasikan. Sekarang, kedengarannya mudah, tapi tidak semudah itu. Namun garis besarnya sudah jelas, dan itulah yang pada akhirnya akan terjadi. Sekarang, apakah hal yang lebih buruk bisa terjadi? Jadi apa kabar baiknya? Menurut saya, adalah bahwa Putin adalah orang yang sangat bertahap, sangat hati-hati, dan sangat tajam pengamatannya. Dia seorang negarawan. Dia tahu bahwa dia yang memegang kendali, dia berada di posisi yang menguntungkan. Dia tidak perlu melakukan sesuatu yang gegabah. Dan ada kemungkinan bahwa Trump akan melakukan apa yang perlu dilakukan, sehingga dengan sedikit hiasan pada kekalahan ini, Trump bisa keluar dan berkata, ya, ini adalah perangnya Biden. Saya ingin menghentikan pembunuhan. Dan saya telah kesepakatan terbaik yang Rusia yang mengendali. Kita sudah keluar dari sana. Dan saya pikir itu tak terelakkan. Kita sebenarnya sudah agak keluar. Karena kita tidak lagi memberikan senjata atau uang. Rupanya kita masih memasok intelijen. Dan itu menjadi batu sandungan. Dari kesepakatan baru ini, di mana kediaman Valdai diserang, jika ternyata itu adalah intelijen NATO yang mengarahkan serangan ke rumah itu, ya, saya pikir akan ada alasan yang sangat kuat bagi Putin untuk berkata, baiklah, Tuan Trump, demi Tuhan, sekarang hentikan pasokan intelijen apapun yang memungkinkan mereka menargetkan kami dengan begitu spesifik dan drastis. Ya jadi, selama 24 jam terakhir, saya melihat banyak artikel surat kabar, juga di negara ini, yang mulai menyadari bahwa perang itu tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Dan mereka mencoba menjelaskannya. Ya, lagi-lagi, harus ada kendali narasi. Jadi pada dasarnya, argumennya adalah bahwa semua pakar terkemuka, mungkin salah. Dan untuk menjelaskan alasannya, mereka mengatakan bahwa itu karena mereka menjadi korban dari harapan yang tidak realistis, yang merupakan cara halus untuk menyebutnya sebagai propaganda perang dan sensor yang keji. Tapi ya, saya rasa mereka juga harus mempermanis kenyataan itu. Dan mengenai topik untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi, ya, itu memang sudah menjadi argumen sejak awal, termasuk artikel Mearsheimer tahun 2014 yang kamu sebutkan. Orang Rusia tidak akan pernah mengizinkan hal ini terjadi. Namun, dengan menolak membuat kesepakatan apapun dengan Rusia, kesepakatan yang membuat mereka merasa NATO tidak akan mencoba menggunakan Ukraina sebagai proksi, jaminan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi hanya bisa dicapai melalui kekuatan militer. Itu berarti mengambil alih banyak wilayah Ukraina, menghancurkan infrastrukturnya, menghancurkan tentaranya. Maksud saya, sangat brutal apa yang akan terjadi pada Ukraina jika tidak ada kesepakatan di meja perundingan. Tapi ini sekali lagi, karena sebut saja media dan politisi kita yang menjadi korban dari harapan yang tidak realistis. Kita bahkan tidak diizinkan mengemukakan argumen ini tanpa disebut sebagai boneka Kremlin. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang, bolehkah saya menanggapi hal itu? Can I just comment on that? I think the background of all this. Ya, silakan saja. Menurut saya, latar belakang dari semua ini adalah kenyataan bahwa Amerika Serikat tidak lagi berada di NATO seperti dulu. Sekarang, apa buktinya? Pada KTT NATO terakhir, Trump datang agak terlambat. Kau pasti ingat ini, Glenn. Dan akhirnya Kepala NATO Mark Rutte berkata, "Oh, ayah sudah datang. Masuklah, ayah." Bukan momen yang paling membanggakan. Sekarang kau tahu apa itu deadbeat? Itu adalah seorang ayah yang tidak lagi membayar tunjangan anak. Oke? Dan begitulah ayah itu ternyata. Dia berkata kepada orang Eropa, "Lihat, kalian sudah menjalankan perangku. Kami sudah menghabiskan banyak uang. Sekarang giliran kalian." Dan apa yang dilakukan orang Eropa? Mereka mencoba mencuri dana Rusia untuk ini. Oke? Jadi mereka menunjukkan diri mereka benar-benar tidak cakap. So they have shown themselves to be completely inept.
Well, after this last NATO summit, they were saying, "Oh, the next Nah, one's in setelah Tehran, KTT NATO and terakhir ini, Albania." mereka bilang, oh yang berikutnya di Tirana, di Albania. Dan saya berkata, tidak akan ada yang berikutnya. NATO sudah runtuh. Tidak ada artinya tanpa Amerika Serikat. Dan seperti yang saya katakan, agak ironis bahwa justru Putin yang menunjukkan hal itu kepada orang Eropa lewat pidato besarnya sekitar seminggu yang lalu. Dan dia juga berkata, lihat, kita seharusnya punya Eropa yang bersatu. Kita orang Eropa, kita tidak menginginkan ini. Tahu kan? Dulu, ada para profesional sejati, negarawan sejati seperti Egon Bahr. Egon Bahr, tidak ada yang tahu siapa Egon Bahr. Saya tahu siapa dia. Dia adalah tangan kanan Willy Brandt, perancang konsep Ostpolitik kebijakan terhadap Timur, di mana Willy Brandt dan Amerika Serikat menyetujuinya saat itu, berkata, lihat, tidak masuk akal menjadi pihak yang bermusuhan terhadap Rusia. Bawa mereka masuk. Mari kita hadapi mereka. Bagaimanapun juga, mereka punya banyak hal bagus yang kita butuhkan. Gas dan minyak murah, tahu kan? Jadi inilah Putin sendiri yang berkata, kenapa kalian tidak bisa? Lalu dia mengutip Helmut Kohl, demi Tuhan, kanselir Jerman saat itu. Semua orang ini berpikir bahwa Rusia harus menjadi bagian dari Eropa semata-mata karena apa yang bisa Rusia berikan kepada Eropa. Jadi bagaimanapun juga ini akan sangat menarik. Orang-orang Eropa akan menderita lebih parah sekarang karena harga gas dan minyak telah meroket. Dan mereka para pemimpin itu akan harus menjelaskan hal ini. Dan tidak ada penjelasan nyata selain, ya kami percaya pada orang Amerika bahwa mereka bisa menang di sini dan kami hanya melakukan apa yang Biden suruh kami lakukan. Maaf, tapi itu tidak akan berhasil. Saya pernah bertemu dengan Presiden Jerman beberapa tahun lalu, apakah sekitar tahun 2020 atau 2021. Dan dia menyampaikan bahwa, ya, dulu kita memiliki Ostpolitik karena itu diperlukan untuk berurusan dengan negara-negara Blok Timur. Segalanya harus melalui Moskow. Tapi sekarang, karena mereka sudah berada di blok kita tidak perlu lagi berhubungan dengan Moskow dengan cara seperti itu. Ini merupakan penafsiran yang sangat menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan Ostpolitik. Tapi ya, sekali lagi, hal ini kembali ke salah satu alasan mengapa Rusia kini melihat Jerman seolah kembali ke status lamanya sebagai musuh utama mereka. Saya ingin menyinggung apa yang terjadi di pihak Ukraina, karena setelah lembaga-lembaga anti korupsi yang jelas sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat, mulai mengguncang pemerintahan Zelensky, Yermak, dan Salini Kining. In the Zelensky administration, Yermak, others fell off, but now we see that Budanov is going to take over. Tapi sekarang kita melihat bahwa Budanov akan mengambil alih posisi itu. Dia tampak, ya, saya tidak ingin terlalu banyak memujinya, tapi dia terlihat cukup cerdas dibandingkan banyak orang lain di pemerintahan. Menurut Anda, bagaimana perombakan baru ini akan berdampak, atau apa artinya dalam hal persaingan kekuasaan internal di Ukraina? Karena kekuasaan Zelensky sebenarnya tidak terlalu besar, ya kekuasaannya telah melemah. Jika ada pemilihan presiden, orang seperti Budanov kemungkinan besar akan menjadi alternatif yang lebih populer. Saya mengatakan, jika ada pemilihan, bukan ketika. Tapi bagaimana pendapat Anda tentang perombakan baru di pemerintahan Ukraina? Karena Budanov adalah salah satu orang yang sebelumnya pernah menyatakan bahwa kita akan kalah dalam hal ini. Jadi mungkin kita harus mencoba mencapai kesepakatan untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari Ukraina. Yes, and even more recently, Budanov has written Ya, some really dan bahkan critical baru-baru ini Budanov articles menulis beberapa on the artikel yang sangat policy kritis tentang perilaku dan kebijakan terhadap Rusia. with respect Jadi, ya maksud saya sempat tergoda untuk mengatakan, sekarang saya terlalu banyak ditanya, karena itu benar-benar sarang lebah di sana. Saya tidak bisa benar-benar memprediksi apa yang akan terjadi. Sulit bagi saya untuk percaya bahwa Zelensky seperti istri Kizar, bahwa dia tidak sekorup yang lain. Saya verkap reiser tor avomsje som getut sesaf. Det about you des bramborf, you repairing no nand. Dat hoort perlehat seperti premon, seperti därför jag missar med pool boken. Det scary. Mungkin dying to its jujur darling you. Appearances can be deceiving, right?
So I don't know, maybe he is more honest than the others. And maybe the people who really run things there, the British. Dan mungkin orang-orang yang benar-benar memegang kendali di sana, Inggris dan AS akan bisa berkata, nah ini orang yang kelihatannya sedikit lebih pantas. Tapi Zaluzhny, sekarang dia orang lain yang kembali muncul. Dan menurut saya poin utamanya, dan saya berharap saya tahu lebih banyak tentang ini, poin utamanya adalah seperti apa catatan orang-orang ini, para calon pengganti ini terkait dengan Nazi, dengan neo-Nazi. Dengan kata lain, siapa di antara mereka yang lebih tunduk kepada Nazi? Saya tidak tahu jawabannya, tapi itu akan menjadi hal yang penting. Dan kamu tahu, Rusia juga ikut bermain dalam hal itu. Mereka punya pengaruh, atau setidaknya pengetahuan, sebanyak kita. Dan apa yang terjadi di Kiev, wali kota Kiev, Klitschko, dia sudah ikut bersaing sejak tahun 2014. Mungkin dia seorang petinju, kan? He's a boxer, right? He might be able to come in, but it's really hard. Mungkin dia bisa datang, tapi sungguh sulit untuk memprediksinya. Dan mungkin itu tidak terlalu penting, karena ketika semuanya runtuh, tidak akan banyak yang tersisa di sana. Dan siapapun yang berkuasa harus tunduk pada perjanjian, sebagaimana adanya, yang semoga bisa disepakati sebelum semuanya benar-benar hancur. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Odessa. Sekarang, mungkin saya sudah menyebutkannya di program Anda sebelumnya, tapi Odessa, itu kota Rusia ya Tuhan. Maksud saya Odessa didirikan oleh Catherine yang Agung, dan Catherine yang Agung, ya dia membebaskan, dia menguasai seluruh wilayah itu. Orang Rusia tidak ingin melenyapkan Odessa, mereka menghancurkan banyak jalur komunikasi dan pasokan menuju Odessa. Tapi apakah mereka akan mau berunding? Would the Russians say, okay, Mr. Trump? Apakah orang Rusia akan berkata, baiklah, Tuan Trump, kami tidak ingin menghancurkan Odessa. Kami menyadari bahwa Odessa penting untuk mencegah Ukraina menjadi sekadar ladang bagi seluruh Eropa. Maksud saya, Ukraina membutuhkan akses ke laut, dan itu adalah Odessa sendiri. Kita bisa membentuk semacam otoritas multinasional untuk mengatur lalu lintas di Sungai Dnieper. Ada cara untuk menangani hal ini, tetapi kami tidak ingin menghancurkan Odessa. Dan Trump bisa berkata, oh, aku menyelamatkan Odessa. Ada petunjuk yang sudah muncul lebih dari 3 tahun lalu, Oktober 2022, ketika Putin ditanya salah satu pertanyaan yang sudah disiapkan dalam sesi tanya-jawabnya yang sangat panjang. Seorang koresponden berkata, Presiden Putin, saya ingin berlibur di Odessa. Apakah Anda menyarankan saya mengajukan visa Ukraina atau Rusia? Ukrainian or a Russian visa? Syrian isusor. Nurjari churi step thalor the to a few word of girlfriends. Yes, say yes, slip into the top the baraksi. Behind him, actually. Yeah. And so, do you remember the way he replied? Ya, dan apakah kamu ingat bagaimana dia menjawab? Dia berkata, ya, itu bisa jadi ya bloko Razdora, bisa jadi apel perselisihan. Kembali ke Perang Troya, bagi kalian yang pernah belajar tentang bangsa Troya, mitologinya, kalian tahu apel perselisihan, bukan? Ya, itu bisa jadi apel perselisihan atau bisa juga menjadi cara untuk berupaya menyelesaikan perbedaan yang tampaknya tak dapat didamaikan. Jadi ya, pergilah ke Odessa, nikmatilah waktumu, dan ingat, Odessa adalah kota yang benar-benar istimewa dan indah. Kita tidak ingin melihat sesuatu yang benar-benar buruk terjadi padanya. Sekarang, semua rekan saya, semua orang, orang Rusia, mereka harus mengambil Odessa. Ya, saya pikir mereka akan melakukannya, tapi saya tidak berpikir mereka harus menghancurkannya. Well, I think they will, but I don't think they have to obliterate it. I think they can work out something where Odessa. Saya pikir mereka bisa mencapai suatu kesepakatan di mana Odessa dapat menjadi jalur menuju laut, memungkinkan Ukraina yang bersahabat, atau setidaknya tidak berperang, untuk tetap bertahan sebagai entitas berdaulat, baik secara ekonomi maupun politik. Jadi jenis kesepakatan teritorial seperti itulah yang bisa diupayakan. Sumy di utara, Kharkov, ada banyak harapan di sana. Satu-satunya hal sekarang adalah, selama beberapa minggu terakhir, saya menjadi lebih enggan untuk mengatakan bahwa Trump, yang sebenarnya merupakan pemain kunci di sini, telah berhasil menyingkirkan orang-orang seperti Rubio, Kellogg, dan lainnya. Dia memang telah melakukannya. Tetapi sekarang semuanya benar-benar bergantung pada apakah dia bersedia mengakui bahwa Putin mengatakannya kebenaran tentang serangan di dekat Valdai
dan bahwa CIA berbohong. About this attack near Valdai, and that the CIA lied. You know, maybe you were here. Maybe you were Kau tahu, in Helsinki. mungkin kau ada di sana, Who was it that- mungkin di Helsinki, It was in Poland. atau di mana ya? Somebody asked, Di Polandia. Seseorang bertanya, Polandia atau Helsinki? Seseorang bertanya kepada Trump saat masa jabatan pertamanya, dengan Putin tepat di sampingnya. Bagaimana dengan isu Russia Gate ini? Bagaimana dengan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016? Nah, itu jauh sebelum orang menyadari bahwa semua itu adalah kebohongan besar. Oke, lalu Trump berkata, ya, Tuan Putin bilang itu tidak terjadi. Persbert pun miksi besuai Renlikro, siapa yang akan kau percayai, CIA atau Tuan Putin demi Tuan? Dan John Brennan kata minta person ada kini pengkhianatan. Treason is the word for this. Yeah. Treason. But it turned out that his intelligence Namun agencies ternyata, were lying, badan and, intelijennya yang Putin berbohong, was not. bukan So it Putin. is, Jadi I mean, begitulah, the Russia maksud Gate saya, is soal just Russia Gate itu, brushed under the bagaimana hal carpet itu after disapu it's begitu saja been setelah exposed terbukti as a sebagai hoax is tipuan, kind of extraordinary. sungguh luar We biasa. could have learned a lot Kita from sebenarnya this, bisa banyak belajar in dari terms situ, of, how tentang betapa tidak unnecessary, perlunya hal itu, this was, dan and bagaimana also how politik domestik domestic justru politics membantu actually memperuncing persaingan antar helped to kekuatan besar. really intensify Ini, a great sampai batas power tertentu, rivalry. This adalah is definisi the dari definition kekuatan of a yang failed gagal. power Ketika to some pertikaian extent. dalam Once you negeri have mulai memengaruhi domestic kebijakan quarrels luar negeri, influencing sampai pada foreign titik di policy to mana an hal extent itu merugikan undermines kepentingan national nasional. interest, because Karena negara yang rasional adalah negara a yang rational bertindak state sesuai is dengan one kepentingan which acts in nasionalnya. accordance to Jika its national pertikaian interest. domestik If you allow dibiarkan domestic, menentukan kebijakan luar negeri, quarrels to itu then bukan negara dictate gagal, foreign tapi policy, negara yang tidak that's, rasional. it was not a failed Itu state, jalan it's yang not sangat it is a berbahaya untuk rational ditempuh. state. This is a very Namun alih-alih dangerous, mengambil path to pelajaran, go hau down, sinem but fin system itu jadi instead of kepstog learning a omil. lesson, Savas it's bekwedimer, kedipai become gebranks, putumak common fo. policy now. We do it in different versions all the time. Yeah, and who learns the big lesson from this? Ya, dan siapa yang belajar pelajaran besar dari semua ini? Vladimir Vladimirovich Putin. Dia melihat semua ini dan berkata, ya Tuhan, sekarang Trump sudah menjadi presiden selama setahun penuh. Dia mencoba mengadili James Comey, kepala FBI, bersalah sejelas-jelasnya, terbukti bersalah. Dan dia mengacaukannya, mengirim seorang pembohong cantik yang bahkan tidak tahu cara berpraktik hukum. Tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban. John Brennan, Kongres telah merekomendasikan agar dia didakwa, tapi tidak ada yang terjadi. Jadi hal utama di sini jika aku menempatkan diriku di posisi Putin adalah, kau tahu, orang ini, Trump, banyak bicara dan tampak berniat baik, tapi dia bukan orang yang mandiri. Dan beberapa penulis Rusia sekarang mengatakan, kau tahu dia lemah. Kita harus mengakui itu. Dia lemah. We have to recognize that. He's weak. Now, does that make a hell of a lot of difference? Sekarang, apakah itu membuat perbedaan besar? Tidak dalam jangka pendek, hanya dalam jangka panjang, selama 3 tahun ke depan. Karena Putin menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mengakhiri perang dengan Rusia yang telah merebut wilayah yang sudah dimilikinya, dan mungkin lebih banyak lagi. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih besar. Mereka menginginkan sesuatu yang melibatkan AS, sehingga mereka bisa berkata, nah, AS dan kami sepakat bahwa kepentingan inti kami, kepentingan inti Rusia akan dihormati. Dan kami tidak memiliki perjanjian resmi, tetapi kami memiliki kesepakatan tidak tertulis. Kami memiliki berbagai hal yang dapat diverifikasi, semata saja membatasi jumlah pasukan, dan memiliki mekanisme yang akan kami bentuk untuk diskusi bersama meredakan situasi ini. Mutual discussions to tamp this thing down. Yes, Zelensky is gone. Ya, Zelensky sudah tidak ada. Kita akan berurusan dengan siapapun yang muncul ke puncak, atau siapapun yang ditempatkan oleh MI5 dan CIA, tetapi mereka tidak akan memiliki kekuasaan nyata sama sekali. Namun mereka harus menghormati kondisi di lapangan saat keadaan mulai stabil. Jadi itulah hal besar yang perlu diperhatikan. Menurut saya, dalam beberapa bulan ke depan, Rusia akan terus mempertahankan laju yang sangat lambat dalam mengambil alih kota-kota penting ini. Dan dalam beberapa bulan akan sangat jelas bahwa tanpa uang, ya, mungkin mereka masih punya sedikit dana hingga Agustus atau September tahun depan dari 90 miliar dolar yang berhasil dikumpulkan oleh pihak Eropa. Tetapi apa yang terjadi setelah itu adalah usaha yang sia-sia.
It's a fool's errand. The sooner, I mean, this I agree with. Semakin cepat, maksud saya setuju dengan Trump ketika dia berkata, "Sudahlah, hentikan saja pertempuran ini demi Tuhan. Pertempuran itu bisa dihentikan." Seseorang mengatakan ada 9.000 tentara Ukraina tewas dalam 1 minggu. Saya tidak tahu, saya lupa di mana saya membacanya. Tapi ya Tuhan, mereka ini manusia. Mari kita hentikan saja, karena kita bisa. Sudah jelas siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari semua ini, tapi juga jelas siapa yang diprovokasi. Dan yang diprovokasi adalah Rusia. Kita bisa membuktikannya. John Mearsheimer sudah mengatakan itu 11 tahun lalu. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikan John Mearsheimer. Semua orang di Washington merasa tahu segalanya, kan? Saya pernah bertanya kepada John Mearsheimer, "John, kamu di Washington. John, you're in Washington. Did anyone from the State Department or CIA seek to speak?" Apakah ada seseorang dari Departemen Luar Negeri atau CIA yang berusaha berbicara dengan Anda? Maksud saya, Anda sudah benar tentang hal-hal ini. John memandang saya, ini adalah pertemuan publik dan berkata, "Ray, saya sudah melakukan ini selama 35 tahun. Tidak sekalipun ada seseorang dari Departemen Luar Negeri atau CIA, atau bahkan dari Departemen Pertahanan yang berusaha berkonsultasi dengan saya." Nah, hal itu sendiri sudah sangat berarti. Dan selama mereka memiliki sikap tertutup seperti itu, kami tahu segalanya. Tidak banyak darah baru yang masuk ke sana. Harusnya kenyataan di lapanganlah yang menentukan hasilnya. Dan itulah yang saya khawatirkan sedang kita lihat sekarang dalam hal penyelesaian konflik ini. Well, Noam Chomsky made this point once. Nah, Noam Chomsky pernah menyampaikan hal ini, bahwa bukan berarti semua orang itu apa yang harus dilakukan, baik jurnalis maupun politisi. Hanya saja, mereka tidak akan sampai ke posisi seperti itu jika mereka memiliki kerangka berpikir seperti John Mearsheimer, karena mereka akan sampai pada kesimpulan yang salah dan mereka tidak akan didengar. Sebaliknya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita justru mendapat pesan mengejutkan bahwa ternyata semua pakar terkemuka kita salah. Nah, kalau begitu, mereka bukan pakar terkemuka yang sebenarnya, bukan? Well, they're not that leading experts, then are they? And then they don't ask the question. Dan kemudian mereka tidak menanyakan pertanyaan ini. Bagaimana dengan semua orang yang benar, seperti Mearsheimer dan lainnya? Mengapa kalian masih tidak mendengarkan mereka? Mereka masih mendengarkan orang-orang yang sama. Maksud saya, hal ini juga terjadi saat invasi Irak dulu. Semua orang yang salah tetap mengapung di permukaan, seolah tidak ada konsekuensi. Dan orang-orang yang benar justru tetap disingkirkan. Ini bukan meritokrasi berdasarkan siapa yang benar. Menurut saya, ini siapa setia per kekuasaan. Yeah, and I think the power comes from Ya, dan saya pikir kekuatan itu berasal dari apa yang disebut Eisenhower sebagai kompleks militer industri yang sekarang mengendalikan media. Mari kita jujur soal ini. Ada satu peristiwa kecil yang tidak akan pernah saya lupakan. Pada Mei 2006, saya mendapat tiket ke sebuah teater tertutup tempat Rumsfeld, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, berbicara tentang Irak dan hal-hal terkait. Malam itu saya sendiri sedang menerima penghargaan dari American Civil Liberties Union. Jadi saya berbaiklah, saya akan masuk ke sana, saya beli tiket. Dia lewat, lalu saya berdiri dan mengajukan pertanyaan. Saya menanyakan kebanyakan senjata pemusnah massal. And I asked him about weapons of mass destruction. Why did he say they were there? And he said, I never said they were there. Mengapa dia bilang mereka ada di sana? Lalu dia berkata, saya tidak pernah bilang mereka ada di sana. Tentu saja saya menegaskan kembali dengan mengutip ucapannya, mereka ada di sekitar sini. Lalu saya berkata, bagaimana dengan hubungan antara Al-Qaeda dan Saddam Hussein? Oh ya, kita tahu itu. Dengan kata lain, itu adalah 4 menit kejayaan yang luar biasa bagi orang ini. Saya sendiri. Siang hari jadi tayang di TV. Mereka punya C-SPAN, jadi bisa memperlihatkan orang ini. Sekarang, Armas Tep, de Skifom, de Wef Pristaner Bersli, Skiabat Talabafon. Halo, to McGovern. Yang TSMer CNN, Anderson? Anderson? No. What? Personally, Yeah, this is Anderson. What's his first name? Ya,
Siapa nama depannya? Ini Anderson Cooper. Ya, itu dia. Hanya itu saja, bro. Anderson Cooper. Oh, kamu cukup terkenal di sini di Atlanta. Aku ingin mengundangmu ke acaraku malam ini. Tapi sebelumnya aku harus bertanya sesuatu. Apa kamu tidak takut? Ya, aku juga agak terkejut sendiri. Dan aku bilang, ya, tidak juga, sebenarnya. Lalu aku berpikir, tunggu dulu Anderson Cooper, pewaris kekayaan keluarga Vanderbilt. Pria tampan di CNN yang menghasilkan jutaan dolar setiap tahun. Dia yang menanyakan apakah aku takut. Jadi aku berkata, oke Ray, jawab saja. Dan aku bilang, tidak Anderson, biar aku jujur padamu. Aku sudah mempelajari semua isu ini, dan aku tahu pertanyaan apa yang harus diajukan. Dan ketika kamu mengajukan pertanyaan yang benar, rasanya luar biasa. Rasanya benar-benar luar biasa. Jadi begini, aku tidak menyarankannya padamu, Anderson. Cobalah pikirkan beberapa pertanyaan yang benar-benar layak diajukan kepada orang seperti Rumsfeld ketika kamu punya kesempatan. Kamu akan merasa sangat puas. Rasanya luar biasa. Dia berkata, "Oh bakasih Tuan McGovern, saya akan meminta orang-orang saya menghubungi orang-orang Anda." Tidak, jangan lakukan ini. Kenapa tidak? Aku tidak punya orang-orang. Tidak ada. Suruh saja mereka meneleponku di sini. Jadi aku tampil di acara itu. Ini bagian terakhir. Aku tampil di acara itu. Apa pertanyaan pertama yang diajukan padaku? Tuan McGovern, itu penampilan yang luar biasa bersama Rumsfeld. Apakah Anda tidak takut? Maksudku, orang itu sama sekali tidak punya pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang jurnalis. Dan di sanalah aku melakukannya. Lalu dia berkata, wah, aku akan takut melakukan itu. Tahu? You're yet to setka rigil. It's the elections betawing itu great. Swap ranger ini mulai bring main. Afkaklir uang. Really are afraid. Is it the money? Some of it, I suppose, but he doesn't need the money. Sebagian kurasa begitu, tapi dia tidak butuh uang. Ini hanya soal menjadi bagian dari kelompok itu, tahu kan? Menjadi bagian dari orang-orang yang berkata, Saddam Hussein punya peran dalam 9/11 dan Saddam Hussein akan mendapatkan senjata nuklir. Maksudku, hanya karena semua orang lain mengatakannya. Itulah hal yang menyedihkan. Dan harus kuakui, ketika kamu menyebut jurnalis, ada dua orang yang benar-benar memahaminya. Aku memahaminya karena beberapa temanku berbicara dengan mereka secara pribadi, kan? Ini bukan rahasia lagi. Salah satu temanku punya meja tepat di luar kantor Rumsfeld. Dia melihat siapa yang datang dan pergi, dan dia berbicara dengan dua orang dari Knight Ridder. Tidak, waktu itu McClatchy. Ya dulu Knight Ridder lalu McClatchy. Dua jurnalis hebat. Ada film tentang hal itu berjudul Shock and Awe, disutradarai oleh Rob Reiner. Oke, jadi apa maksudku? So, what am I getting at? I'm just, let's see, Rob Reiner. Saya hanya, mari kita lihat Rob Reiner. Gagasan bahwa seseorang bisa membocorkan hal-hal seperti ini. Oh ya, memang benar. Dua jurnalis ini yang kemudian dihormati, tahu kan? Setelah semuanya berakhir, ada upacara kecil, agak enggan. Oke, kamu benar. Ini sedikit Oscar untukmu, semacam itu. Sekarang mereka bekerja untuk siapa? Salah satunya bekerja di Reuters dan menulis sampah materi dari CIA. Dan yang satunya lagi, seingat saya, juga bekerja untuk Reuters atau salah satu media sejenis. Dan ya, ini soal mencari nafkah, kurasa. Kamu harus menulis hal-hal seperti itu. Orang-orang ini terlalu pintar untuk memakan sampah yang mereka terima, tapi tetap saja mereka menulisnya. Dan salah satu dari mereka berkata, ketika aku menegur, ya kalau kamu menghabiskan beberapa bulan terakhir di Ukraina, kamu akan melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Penting. Baik. Dalam dunia kerja, dulu kami menyebutnya Berlinitis. Jadi, ketika kamu tinggal di Berlin, kamu tidak bisa pergi kemanapun dan kamu mendapatkan pandangan yang terbatas tentang seperti apa dunia itu. Tidak banyak hal di luar dunia itu. Kamu tinggal di Ukraina dan terpapar oleh semua hal yang mengelilingimu. Atau kamu melakukan serangan bersama pasukan Iran melawan orang Rusia yang dianggap tidak beragama itu. Jadi, Berlinitis. Ketika kamu masuk ke suatu negara, tinggal di sana, dan seolah-olah tidak bisa memikirkan banyak hal di luar negara itu. Seorang teman saya, mantan teman, tapi masih teman, mengalami hal itu.
Jadi jurnalisme benar-benar penting. Seperti yang kamu tahu, bukan soal para profesor. Ada banyak profesor yang baik di luar sana. Salah satu favorit saya adalah Geoffrey Roberts. Jika kamu belum pernah mengundangnya ke acara kamu, sebaiknya kamu lakukan itu. If you've not had him on your show, you really ought to. Dia, saya Nathan Weinberg. Saya sudah berbeda kerib mawar juga, so fui ka. Bagus. Good. Yeah, he's emeritus professor Ya, of Russian history. dia adalah profesor emeritus sejarah Rusia dari University College Cork di Irlandia, meskipun dia orang Inggris. Dan dia benar-benar luar biasa. Aku selalu meminta nasihatnya setiap kali aku mengambil risiko, dan seringkali dia ikut mengambil risiko yang sama denganku. Saat kamu bekerja sendirian, kamu butuh sedikit pengakuan atau setidaknya dorongan atau dukungan untuk mengatakan, ya, kamu tidak sepenuhnya gila, McGovern. Dengan kata lain, aku masih melihat gelas itu setengah penuh, mungkin sedikit lebih dari setengah penuh, karena orang Eropa sekarang tidak punya peran untuk dimainkan. Aku pikir waktu Zelensky sudah hampir habis. I think that Zelensky, his time is numbered. I think that Trump, whether it's right now, Saya pikir Trump, baik sekarang maupun bulan ke depan, harus menghadapi kenyataan bahwa entah tidak seorang akan ada kesepakatan tentang Ukraina, yang berarti dia akan terlihat seperti pecundang sejuring sejati meskipun dia menyalkung Jepun Paitan dan diperkataan yang dia kepada Poland. Dan sekali lagi, saya pikir Putin cukup fleksibel untuk menangani situ. Hal terakhir yang akan saya katakan adalah ketika Anchorage dibentuk, mungkin Anda masih ingat, awal Agustus 2025, Trump sedang dalam masalah. Dia mengancam akan menjatuhkan sanksi yang sangat berat terhadap Rusia, dan dia sebenarnya tidak ingin melakukannya. Begitu juga terhadap Tiongkok dan India. Jadi apa yang dia lakukan? Sanksi itu dijadwalkan berlaku dalam sekitar 5 hari. Dengan 3 hari tersisa, dia mengirim Witkoff ke Moskow. Menir itu Wikukin. Witkoff barang Putin selama 4 jam. Wasilsi, king kita tahu. What came out of that? We know now. We know the Russian version, and I've seen nothing to. Kita tahu versi Rusia, dan saya belum melihat apapun yang bertentangan dengan itu. Baiklah, kita akan pergi ke Anchorage, tapi ada 2 hal yang kami inginkan dari pertemuan itu. Pertama, tidak ada lagi pembicaraan tentang gencatan senjata, hanya untuk memberi waktu bagi Ukraina menyusun ulang pasukannya. Oke, Anda paham, Tuan Presiden? Baik, hal lainnya, Anda tidak akan membiarkan Zelensky menggagalkan kemajuan menuju penyelesaian yang nyata. Janji? Baik, Witkoff berkata, saya akan berbicara dengan Presiden. Trump menelepon Putin. Kedengarannya bagus. Mereka pergi ke Anchorage, dan kira-kira hanya itu yang terjadi. Dalam perjalanan ke sana, Trump berada di pesawat bersama salah satu orang dari Fox News, dan dia berkata, kau tahu, kalau aku tidak pulang dengan semacam kesepakatan gencatan senjata, aku akan sangat-sangat kecewa. Ya, seharusnya dia sudah tahu. Dan ternyata tepat setelah pertemuan itu, Trump tampil di seseorang socialist baiklah, where place Kang. Trump got on his little social and said, "Okay, no immediate ceasefire. We're going to go for the whole didn't say enchilada. Kita akan menjalankan semuanya. Tidak bilang enchilada. Kita akan jalankan seluruh kesepakatan, karena itulah yang sudah kita sepakati. Nomor 2, saya akan memastikan bahwa Zelensky dan pihak Eropa mematuhi hal ini. Wah, nomor 2. Oke, lalu apa yang terjadi? 3 hari kemudian, saya menyebut mereka 7 kurcaci, duduk di kaki Presiden Bucci. Ia berbicara kepada mereka tentang apa yang telah ia capai di Anchorage. Dan tiba-tiba ia berkata, maaf teman-teman, tapi saya sudah berjanji kepada Vladimir bahwa saya akan meneleponnya. Bisakah kalian bersabar sebentar? Pergi ke ruangan sebelah selama sekitar 20 menit sementara saya berbicara dengan Vladimir. Dan mereka melakukannya. Lalu kembali. Dari penampilannya, mereka duduk di sana dan memahami apa yang Trump katakan. Dengar, jangan sabotas ini. Kita sudah menjalankan hal ini. Don't sabotage this. We got this thing going. What happens? These guys. Apa yang terjadi? Orang-orang ini mensabotasnya. Mereka membuat orang seperti Kellogg dan lainnya berkata, kita masih bisa menang, kita bisa melakukannya. Oke? Dan tentu saja, Zelensky adalah penghalang besar dalam rencana itu. Akhirnya ketika Trump menyadari bahwa Kellogg mendukung hal ini dan semacam membocorkan informasi, dia berkata,
Ini tidak berguna, lalu dia berubah pikiran. Kemudian dia mendekati Witkoff dan Kushner. Semua ini tercatat secara resmi. Kamu tahu, kami peranalys membuat kroki, jalan saya berliku tetapi stay secara jeruk terseparate from EP, Menhinker and Kellogg. Sebetulnya akan pergi secara di Januari. Syukurlah. Oke, masih boneng Xavier Strangs tingginya. There are still a lot of people around there, and the Europeans, but Trump, typically. Tapi Trump, seperti yang kamu tahu, biasanya di akhir sesi di Mar-a-Lago berkata, sekarang aku harus menelepon temanku Vladimir Putin besok pagi, atau mungkin malam ini kalau dia masih terjaga. Oh ya, orang Eropa ya. Ya, kita juga harus bicara dengan orang Eropa. Dan tentu saja, mereka berbicara dengan orang Eropa sebentar. Jadi menurut pandanganku, Eropa tidak akan memainkan peran besar di sini. Orang Eropa sebaiknya membaca strategi keamanan nasional dengan sangat cermat, karena dokumen itu menempatkan mereka pada posisi yang sebenarnya. Urutannya, pertama adalah belahan barat, lalu Tiongkok dan Timur Jauh, kemudian Eropa. Dan Rusia, perlu diingat, semacam bagian dari Eropa. Lalu apa? Oh ya, yang terakhir adalah Afrika tentu saja. Oh, Timur Tengah. Timur Tengah ada di urutan keempat. Middle East. Middle East is fourth. So anybody who looked at that table of content. Jadi siapapun yang melihat daftar isi di halaman kedua dari strategi keamanan nasional dan tidak bisa melihat betapa berbedanya prioritasnya dibandingkan strategi sebelumnya. Ya, saya tidak tahu. Mungkin mereka memang tidak mampu memberi Trump setidaknya pengakuan karena telah memasukkan ke dalam retorikanya atau ke dalam strateginya cara pandangnya terhadap berbagai hal. Sekarang hal terakhir tentang poin itu adalah dengan belahan barat sebagai fokus utama. Saya khawatir bukan hanya negara-negara Amerika Latin, Venezuela dan lainnya, tetapi juga Amerika Serikat sendiri. Saya pikir Trump ingin memiliki cukup banyak pasukan yang tersedia di dekat sini, bukan di Eropa, bukan di Asia, agar ia bisa menggunakannya di kota-kota yang ia anggap tidak setia atau mengganggu. Baru-baru ini ada keputusan Mahkamah Agung yang menghentikan hal ini. Tetapi Trump seringkali tidak mengikuti hukum atau para hakim Mahkamah Agung. Saya tidak mengada-ada. Pada tanggal 5 September, panduan strategi baru bocor ke Politico, sebuah surat kabar yang sangat berpengaruh apapun itu. Dan apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa penekanan baru akan diberikan pada belahan barat, tempat-tempat seperti Venezuela dan tanah air. Dan tanah air, kita akan perlu menyiapkan pasukan yang siap dikerahkan di dalam negeri kalau sewaktu-waktu dibutuhkan di dalam negeri. Oke? Sekarang hal itu hilang dalam panduan akhir karena panduannya diarahkan ke luar negeri. Tapi saya tidak tahu apakah hal itu benar-benar hilang dari perhitungan Trump dan orang-orang yang mendukungnya. Kita akan menghadapi pemilihan paruh waktu pada bulan November, dan kemudian tentu saja pemilihan presiden dalam 3 tahun. Mengapa begitu? Apakah ini benar-benar tentang Venezuela, atau juga tentang kebutuhan untuk memiliki, seperti yang dilaporkan Politico? Ya, mengutip Elbridge Colby, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang sangat keras terhadap Tiongkok. Sekarang Tiongkok, kita bisa menanganinya dengan cara yang berbeda. Jadi siapapun yang melihat panduan keamanan nasional itu hanya dari daftar prioritas di daftar isi dan tidak melihat bahwa telah terjadi perubahan strategis yang nyata, setidaknya di atas kertas, berarti melewatkan sesuatu dan tidak mampu melihat betapa besar perubahan yang terjadi dalam 1 tahun ini ketika Trump belajar beberapa pelajaran penting. 2025 was an incredible. Kau tahu, tahun 2025 adalah tahun yang luar biasa. Nah, kalau dipikir-pikir, di awal tahun itu Biden masih berada di Gedung Putih. Betapa banyak yang berubah, bukan hanya di AS, tapi di seluruh dunia. Sebagian tentu saja tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di AS, tapi merupakan bagian dari pergeseran yang lebih luas dalam keseimbangan kekuasaan. Bagaimanapun, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ada pemikiran terakhir? Thank you for taking time. Any last thoughts?
Yeah, and one last thought. When you talk about crucial points, Satu I think pemikiran it's September terakhir. the 3rd. Ketika Anda berbicara tentang titik-titik krusial, saya teringat tanggal 3 September. Sekarang, Anda pasti ingat itu adalah hari kemenangan atas Jepang, VJ Day. Mereka merayakannya di Beijing dengan parade besar, dihadiri para pejabat tinggi yang mewakili sekitar setengah dunia. Saya tidak tahu apakah Trump diundang atau tidak, tetapi menurut saya, Trump melihat semua itu dan berkata, "Ya Tuhan, lihat, Rusia dan Tiongkok bersatu seperti belum pernah sebelumnya. Sebagian besar dunia memiliki sesuatu yang disebut BRICS. Dolar sedang bermasalah. Mungkin kita harus melakukan apa yang dilakukan Ronald Reagan pada tahun 1980-an. Dan saya akan katakan ini secara singkat. Ketika AS mengalami kekalahan nyata, dengan 241 marinir tewas dalam serangan bom di barak mereka di Lebanon, Reagan harus mengambil keputusan. Apa yang dia lakukan? Reagan had a decision to make. What did he do? Should he escalate or should he do something else? Haruskah dia meningkatkan tindakan atau melakukan sesuatu yang lain? Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lain. Dia menarik marinir dan mendapat banyak kritik. Kau lemah, kau lemah. Jadi dia berkata, baiklah, aku harus melakukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyerbu Pulau Grenada, hanya beberapa mil dari pantai Venezuela, perlu diingat. Mereka menyerbu dengan alasan yang salah, tetapi mereka meraih kemenangan besar. Pasukan lintas udara ke-82 masuk ke sana, menyingkirkan semua orang pro-Kuba dan menyelamatkan para mahasiswa kedokteran AS yang katanya akan disandera. Semuanya sudah diatur. Aku tahu itu karena aku ada di sana, oke? Jadi yang ingin aku katakan adalah, menurutku tanggal 3 September di Beijing memberitahu Trump, lihat, bukan hanya mereka semua ada di sana, tapi aku dikecualikan. Are they all there, but I'm excluded? Is there anything I can do closer to home to show? Ada hal yang bisa saya lakukan di dekat rumah untuk menunjukkan betapa kuatnya saya. Dan penasihatnya berkata, ya, Anda bisa lakukan Venezuela. Baiklah, lakukan Venezuela. Dan tetap siapkan cukup pasukan di dalam negeri jika diperlukan. Jadi, itu hanya dugaan. Tapi melihat bagaimana semuanya berjalan ketika terjadi perubahan kekuasaan yang sangat jelas dari barat ke timur dalam hal ini. Dan ada seorang pebisnis seperti Trump yang bisa mengenali hal semacam itu. Ketika dia melihat Tiongkok dan Rusia bergaul bersama, bukan? Masuk akal jika dia mengumpulkan para penulis pidatonya dan mendiktekan hal ini yang, ya, tidak terlalu konsisten, tapi terbaca cukup baik. Ini bukan hasil karya Departemen Luar Negeri. Itu hasil kerja para penulis pidato. Dia yang mendikte, aku yakin. Jadi itu sudah sesuatu. Kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan tahun ini, tahun yang baru saja dimulai kemarin. Tapi aku tidak kehilangan harapan karena ya, arah semesta ini sepertinya memang condong ke keadilan. Dan aku pikir setelah orang-orang Ukraina menyadari bahwa tidak ada harapan bagi mereka, dan orang-orang Eropa berhenti mendorong mereka, bisa saja tercapai sebuah penyelesaian lewat negosiasi yang pada dasarnya menaungi seluruh persoalan ini, di mana kepentingan Rusia juga dihormati dan dijamin. Itu lebih merupakan harapan daripada prediksi. Tapi kalau itu memang akan terjadi, aku rasa itu akan terjadi tahun ini. Ya, kita jarang mengakhiri nada optimistis. Jadi saya akan menerimanya. Dan terima kasih banyak sudah meluang waktu. Terima kasih, Glenn. Thank you, Glenn.